Kak Ali, hari ini saya juga alhamdulillah kedatangan tamu, salah satu orang tua murid di AWS juga Pak Ali, Alhamdulillah, Mbak oke Dini. Mbak, Iya, kabar. Terima senang kasih. banget kalau ngobrol sama Mbak Dini. Ini Iya. salah satu orang tua yang sejalan gitu pemikirannya Pak. Jadi begitu cerita tentang iWise, aku mau Mbak belajar anaknya. Terus saya berharap semakin banyak orang tua seperti Mbak Dini. Betul. Jadi kalau diajak belajar anaknya, ayo semangat. Iya, Malah betul. ngajak teman-teman nih Pak Ali. Alhamdulillah. Jadi anak-anak itu kan memang butuh lingkungan Iya, ya Pak ya, betul butuh sekali. komunitas Iya, untuk betul. mau belajar agama dengan apa ya, semangat lah gitu ya, dengan merasa nyaman di lingkungan Iya, yang betul. dia nyaman gitu ya Pak ya. Ditambah lagi tadi ya Pak, kuncinya di guru atau ustadz pengajarnya betul. yang bisa mengimbangi ya supaya agama itu menjadi selalu relevan. Iya, betul. Mungkin Mbak Dini boleh cerita sedikit nggak kenapa kalau apa ya, apa yang Niki rasakan gitu ya belajar di sini, atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan buat Pak Ali atau buat kami di iWise, silahkan gitu. Iya, aku sebelumnya terima kasih banyak tadi diajak ngobrol sama Bu Betty sama Pak Ali. Sebetulnya justru aku yang merasa sangat seneng ya. Kayaknya mungkin Bu Betty bosan aku bilang, Bu Betty makasih ya udah bikin iWise. Karena kita sebagai orang tua tuh kalau aku pribadi maksudnya merasa kayaknya pemahaman aku tuh tentang agama dan cara mendeliver untuk anak yang seumuran anakku tuh nggak tahu gimana caranya supaya tidak mendapatkan sense of dipaksa seperti dulu waktu aku belajar, gitu. Jadi begitu ketemu visinya sama, ya udah deh anak-anak trial gitu. Ternyata pas pulang anaknya dia bilang, mami aku seneng banget. Itu kayak bahkan ada anak temanku bilang, Ibu makasih ya udah sending me to iWise, dia bilang gitu. Jadi dari yang cuman satu anak aku kirim ke grup sekolah, ada yang japri-japri, terus taruh di story. Teman dari teman sekolah yang lain tuh jadi ikut join juga. Terutama kita kayak misalnya di sekolah internasional, kita pengen dapat education level yang di standar itu, tapi nggak ketinggalan pelajaran agamanya. Jadi kan mesti catch up di luar. Betul. Tapi mesti yang cara ngomongnya tuh pas gitu loh. Ya. Ini yang tadi ya Pak Ali ya. Iya, jadi betul. Ya anak-anak itu diajak untuk berpikir kritis kalau di sekolah. Ya kan boleh nanya apa aja ya kan, inquiring gitu kan. Harus inquiring kalau di sekolah gitu kan. Harus di challenge kalau ada satu pemikiran. Tapi kalau guru agamanya nggak bisa menjawab pertanyaan mereka gitu ya Pak, atau nggak bisa mengajarkan agama dengan cara yang relevan, akhirnya jadi ditinggalkan tadi ya Pak ya. Betul sekali. Jadi ada dua sikap ya dalam konteks penyampai atau pengajar atau guru agama ini. Pertama, sikap defend, dia mempertahankan diri dalam posisi saya ini kan guru, mesti benar, kamu murid salah. Itu yang negatif ini. Ini akhirnya menjadikan agama justru barang asing bagi sebagian orang karena nggak sesuai dengan tuntutan zaman ini. Nah, yang kedua, memang seorang guru agama sebetulnya memang tidak dituntut harus mengetahui semua hal kan. Paling tidak cara yang tepat ini yang penting. Kan tadi kita dari awal bicara masalah how to-nya, cara pendekatannya gitu ya Pak ya. Maka kalau yang saya kira ideal, apalagi ketemu dengan anak-anak kita yang memang dibangun kemampuan untuk menanyakan banyak hal itu tinggi, harusnya dia menjadi orang yang membuka diri untuk mau belajar juga. Misalnya gini, kalau anak ini kan sedang tumbuh misalnya, dia anak kecil, katakanlah usia SD atau usia menjelang SMP itu, menanyakan hal-hal yang kita nggak kuasai nih, kita bisa kan, aduh ini bagus sekali nih, yuk kita belajar bareng yuk. Ini kan berarti sudah di samping memotivasi anak ya dengan memberi apresiasi, ini pertanyaannya bagus, satu sisi kita juga akhirnya mengajarkan sebuah sikap rendah hati gitu loh. Oh iya ya, penting ya ternyata untuk terus. Nah itu yang ketiga, dan kalau bisa itu nanti kita bersamai juga Mbak. Apalagi kita punya perpustakaan gitu. Misalnya kita, atau katakanlah gini, misalnya kita belum tahu jawabannya dengan pasti, tapi kayaknya tahu nih. Kita caranya adalah dengan men-research ya dari sumber-sumber bersama-sama. Cari sama-sama. Betul. Itu jadi anak itu akan terbangun sekian banyak sikap positifnya dengan cara seperti itu. Saya kira itu banyak Pak. Apalagi tuh Pak, anak-anak sekarang itu kan dengan semakin banyak keingin-tahuan atau pertanyaan ya yang mereka punya. Kalau sebenarnya agama itu kan perannya besar sekali untuk
memberi panduan gitu ya. Jadi di tengah berbagai info atau pemikiran atau tadi Pak ada ideologi sana sini masuk. Sebenarnya kan kalau bisa menanamkan agamanya dengan cara yang tepat, relevan, mereka bisa terima, akhirnya justru itu yang jadikan panduan hidup mereka kan. Akhirnya mereka mau gitu berpegangan sama agama. Jadi ini intinya kok ilustrasinya gini, ini barang bagus. Tapi kemudian selama ini dibungkusnya dengan nggak beres, terus ditawarkannya dengan cara yang nggak benar. Akhirnya yang sebetulnya barang bagus dan buat mereka itu sangat penting, akhirnya ini ditinggalkan. Nah kita kan nggak ingin seperti itu. Itu relevan sekali deh Pak Ustadz. Sebenarnya kan untuk usia anak-anak kita gitu ya, anak-anak usia SD gitu. Ketika dia dapat sense of community dan dia merasa oh belajar agama tuh fun ya, menyenangkan ya, nggak cuma ikut kayak misalnya ya soccer club fun, science club fun, tapi kita bikin belajar agama pun kajiannya sama. Makanya Niki juga jadi semangat banget gitu loh Bu belajar. Yang tadinya mau trial seminggu, tapi kita jadi orang tua tuh saling ngobrol, kayaknya kita tuh cari kajian rutin buat anak tuh gimana ya, di mana ya kita bikin reguler gitu, jadinya kayak gitu. Dan ngajarin awalnya harus dengan merasa bahwa oh Allah tuh karena sayang loh, bukan karena kita ditakut-takutin gitu loh. Itu sih yang kayaknya aku sebagai orang tua juga perlu mencari referensi, cari guru, cari circle yang bisa ngasih tahu caranya gitu. Iya betul. Emang iya paling benar ya, sesuai usia perkembangan anak itu pertama itu, tuh cinta dulu diperkenalkan. Betul. Ya, kasih sayang Allah dulu. Nah dalam bahasa agama namanya rahmatnya Allah dulu, bukan adabnya gitu loh kira-kira gitu. Dan rahmatnya kan yang di Bismillah aja kan Bismillahirrahmanirrahim toh. Kalau dilihat Al-Quran dan diulang-ulang terus ya Pak ya. Bukannya diulang Mbak, ini asma Allah yang paling banyak disebut di Al-Quran. Jadi hadirkan Allah itu dengan kasih sayangnya, bukan tentang azabnya. Nanti kalau nggak kerjain dosa loh, harusnya waduh itu nggak. Itu kan zaman saya kecil kayak gitu ya Pak ya. Jadi ketika ibadah tuh kayak terpaksa bagian dari masa gitu. lalu lah kira-kira begitu. Karena takut. Iya. Dan itu penjelasannya kan sangat banyak. Kenapa kita harus memilih cara seperti itu? Itu aslinya memang seperti itu. Penjelasan di Al-Qur'annya, penjelasan di dalam agama itu sangat banyak. Karena memang dasarnya seperti itu. Kita ambil contoh misalnya, kita kenal Asmaul Husna ya. Itu kan Asmaul Husna 99. Itu kan dibagi dua. Satu namanya Asmaul Husna yang mewakili keindahan Allah, yang kedua mewakili keagungan Allah. Itu bandingannya 80%, Pak. Yang keindahan Allah itu 80% gitu. Dibandingkan yang keagungannya, yang keperkasaannya itu cuma 20%. Tapi kenapa orang cenderung untuk menyampaikan pesan agama bahwa Allah itu yang 20% ini gitu. Pakai kalkulasi itu aja itu. Ya mungkin karena keterbatasan kemampuan tadi. Paling gampang. Nah, paling mudah shortcut untuk kemudian nakut-nakuti padahal itu menutupi kelemahan gitu kan gitu. Mungkin paling mudah dilakukan untuk jangka pendek hasilnya, tetapi tidak membentuk karakter akhlak di jangka pendek. Betul sekali, setuju. Iya. Nah, tadi kita sempat bahas nih Mbak Dini soal semakin pentingnya ngajarin agama yang relevan, karena kan sekarang tuh dengan internet, sosial media, anak-anak itu kan sekarang banyak sekali terpengaruh sama informasi yang belum tentu benar ya, atau belum tentu itu sebenarnya, mungkin kalau baik relatif ya Pak ya, tapi kebenaran itu kan sebenarnya pasti gitu ya. Nah ini anak-anak itu jadi mau nggak mau karena mungkin sangat cepat ya dan mudah diakses itu informasi, terutama sosial media dan sebagainya, itu ada kecenderungan untuk ini Pak, jadi semua agama sama aja lah, yang penting jadi orang baik. Iya, betul. Ya, itu juga benar menurut dia, yang ini benar menurut dia, gitu kan. Jadi ya udah semua itu benar-benar aja gitu. Nah, itu pandangan seperti itu gimana tuh Pak Ali? Ya, pertama lagi-lagi kita ingin untuk melihat sisi usia anak ya Mbak ya. Memang usia anak itu ketika dia pada tahap pembentukan, saya kira yang harus dikuatkan memang pada karakter, sikapnya. Sikap-sikap positifnya itu yang terpenting. Nah, ketika sudah mulai mengenal konsep yang abstrak, ya itulah baru masuk masa aspek akidah. Itu ketika anak itu misalnya usia SD akhir gitu, SMP itu baru ya kan mereka sudah kita bisa ajak tukar pikiran kan. Ya, maka di situ yang kita
ingin kuatkan adalah pada aspek bahwa betul bahwa memang setiap orang meyakini keyakinan keagamaan, tapi pada akhirnya akan ada hal-hal yang kenapa kita harus memilih ini. Nah, itu ada rasionalitasnya yang bisa kita sampaikan, termasuk membangun kesadaran bahwa semuanya itu ada loh penjelasan rasionalnya. Itu jadi bukan hanya dogma, bukan hanya doktrin, tapi rasional itu ada. Dan itu kan ketika anak memang sudah punya kemampuan berpikir yang cukup kan. Kalau masih anak-anak ini jangan, nanti malah judulnya ngafal. Benar. Ya, akhirnya ngapal, oh ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, gitu aja akhirnya nggak masuk terinternalisasi dan tidak bisa jadi panduan sikap. Itu problem nanti Mbak, jadi kira-kira gitu. Makanya terpenting kita para guru, kita semuanya harus memahami usia anak. Usia perkembangan anak yang paling cocok pendekatan seperti apa dalam menyampaikan pesan agama. Itu. Jangan sampai mental. Perkembangan anak selama mau terus belajar, ya memahami perkembangan perubahan zaman ya Pak. Iya. Gitu ya. Jadi yang kita bangun kalau tadi inquiry ya, atau inquiry atau ada juga sikap untuk terus menanyakan sesuatu, curiosity gitu ya. Ya. Ini yang dua hal yang harus dibangun nih Mbak. Iya. Cuma masalahnya kadang ketularan orang tua bukan dua hal ini tapi kepo. Jadi kan sama-sama pengen tahu toh, iya kan, tapi kan beda tipis itu, gitu kan. Kalau kepo kan ingin tahu tentang hal-hal yang nggak penting, pribadi sifatnya, orangnya, bukan tentang ide, bukan tentang sesuatu yang nilai. Nah kita ingin bangun yang ini, yang terpenting ini, rasa ingin tahu tentang ide, tentang nilai, tentang kehidupan, tentang hal-hal yang sifatnya itu bermanfaat, bukan tentang itu siapa ya, kok tasnya baru ya, bukan begitu gitu loh. Pak Ustadz, aku mau nyambung dong, mau nanya berarti ya soal curiosity anak ya. Jadi ada satu momen si anakku tuh bertanya, Mami, Allah tuh ada di mana sih? Nah, loh, kan bingung jawabnya ya. Apakah dijawab di arasy gitu? Arasy itu di mana? Itu sesuatu yang dia bingung gitu, abstrak. Sampai aku harus searching apa sih jawaban yang paling pas. Sempat nanya juga ke teman-teman, gimana sih cara menjawabnya? Ada yang menjawab, oh Allah itu dekat di hati gitu. Tapi kan itu konsep, kan Allah besar, tapi kok di hati gitu. Sebetulnya pendekatan kita sebagai orang tua ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit seperti itu tuh terbaiknya tuh gimana sih Pak Ustadz? Ya betul sekali, ini banyak yang dialami setiap orang tua begitu ya. Karena anak kita ini kan kemampuan berpikir tentang konsep abstraknya kan masih terbatas. Iya betul. Karena kalau kita jawab dan jawaban itu salah, itu kan problem jadinya. Misalnya tadi Allah di aras, kita akan kesulitan lagi ketika ditanya arasnya di mana dan sedang ngapain gitu kan. Jadi kan kebayangkan semua semacam makhluk pada akhirnya. Maka saya kira salah satu sikap yang terbaik adalah gitu, gini aja. Kita misalnya gitu, adik percaya nggak ada angin misalnya, ganti pertanyaan Mbak, jangan dijawab, ganti pertanyaan ke dia biar mikir gitu loh, kayak gitu. Ada, tapi adik lihat nggak? Enggak, nah kira-kira gitulah. Tapi bisa nah, angin saja yang kita yakini ada kita belum bisa lihat, apalagi Tuhan yang menciptakan angin. Nanti akan pada saatnya kita cari bersama ya, lebih konkretnya. Nah kita giring untuk anak itu terus memiliki tanda tanya itu gitu, jangan dibikin puas Mbak. Karena puasnya anak itu mesti nisbi gitu, pura-pura puas gitu loh anak itu akhirnya itu. Jangan dibikin puas sekarang, tapi di dalam tanda petik digantungkan dulu. Tapi kemudian nanti suatu saat ketika anak sudah mencapai level kemampuan berpikir yang cukup tinggi, maka kita pakai bisa pendekatan sainsnya, pendekatan logikanya, dan juga pendekatan agamanya dari sisi ayat-ayatnya, kira-kira begitu. Jadi kan jawaban itu kan sumbernya cuma 3. Sumber pertama dari akal logika kita, yang kedua dari wahyu atau firman-firman Tuhan, teks-teks ayat dan hadis, yang ketiga dari pengalaman hidupnya. Itu sumber jawaban cuma 3 itu Mbak, termasuk Allah itu di mana, itu dari 3 sumber itu. Nah karena kemudian anak ini baru usia perkembangan membutuhkan kemampuan yang selevel dengan cara berpikirnya, mau nggak mau yang paling mudah kita dari sumber ini dulu, pengalaman hidupnya sehari-hari dulu. Baru nanti meningkat kepada logikanya dibangun, baru setelah meningkat kita lihat sumber, oh ini loh ada ayat yang mengatakan, misalnya Tuhan bilang gini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Tuhan itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Contohnya begitu ya, itu nanti penjelasannya kan, oh iya berarti kayak matahari itu dimana pergi kita akan menyinari kita terus, berarti ada. Arti intinya matahari itu ada, kita merasakannya. Nah
Tuhan juga demikian. Tuhan ada dan kita merasakannya. Iya. Nah, kira-kira gitu. Itu pertanyaan berkembang tuh biasanya. Iya, betul. Iya benar. Matahari berarti Allah tuh ada di matahari Nah, gitu iya, ya. Anak 7 gitu, tahun, kan, 6 tahun, 5 tahun kan gitu betul. ya. Nanti kita buru-buru akan sampaikan bahwa itu kira-kira contohnya seperti itu. Maka nanti kita semacam mendelay jawaban itu dengan harapan anak kita nanti terus memelihara kekritisannya itu. Iya. Sambil kita doakan suatu titik tertentu, kan kita nggak tahu nanti station di mana dia akan berhenti bertanya kan, Mbak ya. Kita nggak tahu. Nah, itu hanya yang menguasai Allah. Karena itu sebenarnya anugerah dari Allah. Tapi poin kita sekali lagi, jangan ada orang tua atau guru yang pobi dengan pertanyaan anak. Itu yang terpenting. Nah, itu harus welcome. Tapi ini ya Bu Betty ya, maksudnya penjelasan dari Pak Ustadz tuh orang tua justru kita harus belajar lagi kalau udah sadar diri, aku tuh pengetahuannya kurang ya. Kan bisa mampu menjawab pertanyaan anak, kitanya juga harus punya knowledge ya. Betul. Kalaupun kita tidak punya circle belajar ya antar anak ke circle yang pas untuk cari ilmu gitu ya. Iya. Dan itu quality time yang luar biasa loh, Mbak. Quality time yang luar biasa kalau kita ada semacam dialog dengan anak kita, dan di saat itu kalau perlu kita memposisikan diri sebagai orang yang sangat serius. Gitu, jangan dianggap main gitu, jangan canda gitu, serius sekali tuh. Kalau perlu kita puji dulu, kalau perlu dipeluk dulu tuh, masyaallah, mama luar biasa ya. Itu betul. Kalau perlu terima kasih nak ya, mama bangga kamu, diapresiasi terus. Betul, itu nanti anak akan terus memunculkan hal-hal seperti itu dan tanpa ada rasa khawatir, ada rasa takut. Tapi kalau jangan gitu, nanya gitu dosa lo, wah itu masalah itu. Pokoknya percaya aja. Berarti percaya aja gitu. Udah ingin tahu. Apalagi bawa nama Ustadznya bilang gitu kok, waduh itu masalah. Berarti benar ya, stage-nya adalah beragama itu atau beriman itu adalah you question and then you believe gitu. Betul, Mbak. Bukan hanya believe without questioning gitu ya. Betul. Dan itu selalu pola itu dipakai Al-Quran. Maka Al-Quran itu tidak kurang dari 850 ayat yang nantang kita tuh. Kamu nggak mikir apa, mesti gitu, Mbak. Afala taqilun, afala tafakkarun. Kamu nggak mikir gitu. Sehingga kalau kita lihat polanya ya, Mbak ya, maunya agak menyingkap dikit ya. Ketika agama itu turun, para nabi menyampaikan kebenaran, disampaikan kepada orang-orang yang saat itu, mohon maaf ya, cara berpikirnya kacau, menyembah macam-macam gitu. Itu akhirnya orang-orang itu tidak meladeni apa yang disampaikan, tapi kemudian mesti nyerang yang menyampaikan. Itu menuduh Nabi itu tukang sihir, gila. Kenapa kok nggak di ini loh, ajaranku ini ya, sembahlah Allah, ajaran itu loh supaya kamu tidak berzina, kamu tidak mabuk. Mbok kamu tanggepin nih, ini salah apa bener sih kira-kira gitu. Ini mereka nggak ngomentari itu, tidak menyerang itu gitu. Orangnya. Iya, kenapa? Karena merasa privilege mereka terganggu kan dengan orang itu, dengan itu. Selalu seperti itu, Mbak. Maka dalam konteks itu kita jangan ngikuti yang pola itu. Maka kita hargai anak itu gitu. Kenyamanan gitu yang berubah dari kenyamanan itu memang susah ya, Pak ya. Betul apa yang udah diketahui selama ini belum tentu benar, tapi kan kita harus mau terus belajar. Betul, iya. Makanya ayat pertama juga Iqra ya, Pak ya. Betul, iya. Baca, belajar kita. Jadi termasuk kitanya pun sebagai orang tua ya belajar terus ya, Pak ya. Iya. Maka kalau konteks orang tua seperti sampaikan Mbak Dini itu, setiap hari itu sebetulnya orang tua itu bisa Iqra anak. Bukan hanya Iqra buku ya, karena Iqra itu kan maknanya bukan membaca yang tertulis kan, tapi membaca fenomena. Maka kita setiap hari bisa menganalisa perkembangan anak kita itu. Kita Iqra gitu. Dapat dari mana ya? Kok anakku bisa tiba gitu. Itu penting juga, itu menarik itu. Kok tiba-tiba menanyakan itu? Dapat dari mana ya kira-kira gitu. Nanti kalau mau diseriusin misalnya atau menjelang tidur di saat mereka sudah cukup tenang gitu, mungkin kita bisa kemudian katakanlah, mama bangga loh, saya tadi pagi kok, kalau tadi siang kok kamu tanya gitu, saya masih mikir kamu dari mana ya. Itu tidurnya nanti nyenyak itu, Mbak. Dan itu indah, seneng kali kira-kira gitu. Pagi harinya seneng dia kira-kira. Itu contoh-contoh ya, ini menjadi sesuatu ya pintu masuk kita untuk kita pada akhirnya didengarkan oleh anak kita. Jadi akhirnya tidak ada lagi kata-kata maksa, kamu harus gini, kamu harus ini, nggak ada lagi. Karena dia sudah nyaman dengan kita sebagai orang tua kan. Itu poinnya gitu. Ya, nyaman sama orang tua. Jadi nanti apapun, ketemu masalah apapun atau punya pertanyaan apapun, nggak hanya masalah agama ya. Iya betul. Bertanya pada orang yang tepat ya, Pak. Karena nyaman sama orang tuanya gitu. Bukan hanya sama temannya yang mungkin belum tentu dapat jawabannya juga benar ya. Iya betul. Tapi tadi menarik sekali yang Pak Ali sampaikan bahwa
mendapatkan jawaban itu akan terus berproses ya Pak. Betul. Karena memang fitrahnya ada di setiap manusia. Iya, gitu betul. Ya. Dan ada tahapan perkembangannya juga setiap anak, setiap manusia. Jadi dari pengalaman hidup, dari logikanya, dan juga dari wahyu Allah. Betul, gitu. betul. Ketiganya itu Iya, jadi betul. memang akan terus menjadi satu proses pembelajaran. Iya. Masya Allah. Kadang-kadang kita itu terbiasa cara berpikir yang langsung dapat jawabannya sekarang gitu. Langsung dapat dan akhirnya pendekatannya doktrin, dogma. Pokoknya ini kata ayat, ini kata hadis gitu. Dan tanpa melihat sebuah proses, tanpa melihat bagaimana pengalaman hidup orang. Itu yang akhirnya tadi orang cenderung akhirnya resisten dengan agama. Malah menjauh akhirnya. Jadi bukan salah agamanya, salah yang mendelivery. Iya. Tapi sebenarnya kekhawatiran waktu pertama kali ketemu Bu Betty ya, kekhawatiran kita tuh sama. Ya Bu ya. Kayak kita tinggal di kota besar, pengen anak-anak tuh dapat standar education yang international level, tapi agamanya nggak ketinggalan. Sementara ya kenapa kita cari di luar kan keterbatasan waktu di sekolah, lingkungan dan segala macam gitu. Itu menjadi sesuatu yang aku sama suami itu ketika mau menentukan sekolah anak kemana itu kita bukan berdebat ya, maksudnya berdiskusi karena sampai jam 3 pagi. Karena menurut saya anak tuh harus sekolah Islam, nanti lanjutannya SMP atau SMA kita mesti pilih pesantren misalnya kayak gitu. Pesantren udah banyak yang modern. Sedangkan menurut suami saya kayak nggak usah internasional aja, nanti kuatin di rumah segala macam gitu. Jadi luas banget gitu. Kita juga mencari ini arahnya harusnya gimana sih yang udah berhasil itu kemana gitu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit misalnya gitu ya Pak Ustadz. Kayak anakku bertanyanya bukan cuman Allah di mana ya Mami? Sekolah misalnya, di sekolah kan ada temennya yang beragama lain. Kebiasaan boleh tidaknya kan juga berbeda dengan kita gitu. Dia kayak kenapa ya? Kenapa ada agama lain selain Islam? Itu dia tanya. Kenapa boleh makan itu aku enggak? Kenapa boleh sentuh hewan itu aku enggak? Sejujurnya itu saya kewalahan sih untuk mencari jawabannya gitu Pak Ustadz. Dan satu sisi itu sebetulnya berarti sudah berhasil anak kita kan, karena dia terbangun kesadarannya untuk rasa ingin tahunya tinggi. Itu disyukuri aja. Alhamdulillah. Nah, itu. Makanya tadi Mbak apresiasi dulu, terus dikuatkan dulu, sambil terus kemudian dengan pendekatan yang baik ya kita jelaskan pelan-pelan. Dan kata kunci kedua, orang tua harus kompak ya. Ayah ibu harus kompak. Iya, kompak, menanamkan nilainya itu. Jangan sampai satu ngalor satu ngidul ya gitu. Enggak, satu ke utara satu ke selatan akhirnya enggak ketemu gitu. Tapi paling tidak debat enggak apa-apa, tapi di luar sama anak-anak lah. Gitu. Karena kalau di usia anak-anak, apalagi usia pertumbuhan itu, melihat orang tua berdebat itu dianggap berantem. Itu image yang kurang bagus. Gitu ya. Tapi kalau kemudian mereka sejak kecil melihat orang tuanya mengelola perbedaan itu dengan cara yang bagus gitu ya, insya Allah itu juga punya vibrasi ke anak bagus. Alhamdulillah kita berdebatnya di kamar. Lah iya gitu. Anak belajar. Tapi tadi Pak itu benar pembicaraan kami waktu itu, dan saya yakini banyak orang tua juga punya concern yang sama lah Pak. Pengen anak itu maju gitu ya, bisa bersaing secara global lah. Ini kan dunia semakin terbuka gitu ya, kesempatan semakin banyak. Anak-anak kita harus bisa bersaing sama siapapun lah gitu ya, secara intelektual, secara skills ya Pak, keahlian-keahlian. Kan ujungnya juga kalau bisa menjadi intelektual muslim yang hebat kan membawa nama agama juga gitu ya Pak. Nah, di sisi lain mencari cara belajar yang sejalan tuh memang nggak mudah. Jadi kenapa kita menitipkan anak-anak di sekolah, misalkan sekolah internasional gitu dengan tujuan tadi ya Pak. Tetapi ada kekurangannya di sisi lain, pendidikan agamanya kurang misalkan itu ya Pak. Jadi inilah dasarnya awalnya mulanya dibangun iWise gitu ya. Jadi kami ingin anak-anak itu bisa terus belajar agama, terpenuhi keingintahuannya dan menjadikan agama relevan sebagai panduan hidup kan gitu ya Pak. Nah, cuma di sisi lain memang tadi mengajak membangun kesadaran ini ke semakin banyak orang juga tidak mudah gitu Pak. Nah kira-kira Pak Ali punya pesan-pesan untuk teman-teman ya ini untuk jangan ragu gitu untuk mulai belajar agama. Jadi karakter anak termasuk nantinya anak itu ketika dewasa akan jadi seperti apa, itu kan paling tidak dipengaruhi 3 ya.
Yang pertama milieu keluarganya, yang kedua sekolahnya, yang ketiga lingkungan pergaulannya. Di luar dua itu. Nah, ketika kita kemudian misalnya memutuskan merasa bahwa ada contohnya gini, ada merasa keluarganya saya kurang bisa mendidik anak di dalam agama ini, maka anak saya pilihkan sekolah agama. Tapi dia lupa pergaulan di luarnya juga harusnya jadi perhatian. Yang kedua, sekolah agama yang dipilihkan nanti untuk dititipkan belum tentu dengan selaras dengan apa yang kita mau. Ini kan problem satu itu. Kemudian solusi kedua ada juga yang kemudian enggak, saya berarti akan menutup celah karena anak saya di international school, maka untuk agama akan saya kuatkan di keluarga. Nah, kalau itu pilihannya, ini harus dikuatkan, Mbak. Di keluarga dikuatkan, termasuk di lingkungan pergaulannya. Kalau dua ini cukup bagus, maka kemudian ini insya Allah kuat. Poinnya gitu. Nah, untuk pada akhirnya supaya orang-orang tua kita menyadari tentang kondisi itu, mungkin kita bisa mulai dari situ, Mbak. Kita mulai dari semacam refleksi ya di internal keluarga masing-masing. Cukupkah kuat memberi bekal anak kita ini dari semua aspeknya? Karena kalau kita hanya pada satu aspek kemampuan intelektual dan skillsnya, yang insya Allah itu perlu di international school gitu kan. Sementara kebutuhan anak sebetulnya ada kebutuhan rohani, kebutuhan batin, yang itu juga membantu dia tumbuh kembang ke depan kan. Maka ini yang perlu menjadi semacam refleksi bersama. Nah, disinilah kehadiran IWS ini menjadi sangat relevan gitu. Bu, aku boleh deh pertanyaan terakhir nggak sih? Boleh. Jadi kita sebagai orang tua nih ya Pak Ustadz, aku mau nanya. Sebenarnya untuk anak usia dini, let's say TK atau SD awal gitu, sebetulnya pelajaran agama, pendekatan supaya anak tuh merasa agama Islam nih indah dan menyenangkan, itu tuh dimulainya dari mana sih Pak Ustadz? Misalnya kayak saya les, apakah belajar baca Iqra dulu, apakah belajar sholat dulu, dibiasakan bareng sama orang tua, atau akhlaknya dulu, atau kisah-kisah, atau ada dua hal. Yang pertama dari sisi materi. Sisi materi yang harus kita prioritaskan adalah pengembangan karakternya, akhlaknya. Nah, akhlak itu melalui macam-macam, ya melalui kisah, melalui apapun gitu. Termasuk keterampilan Iqra itu sebetulnya harusnya mengarahnya itu kepada pendekatan materi, yang antara akhlak, karakter. Karena sekali lagi ini the golden age, usia emas pembentukan karakter ini. Kalau ini lewat masalah, Mbak. Berarti karakter yang pertama ya? Yang pertama karakter. Nah, kedua dari sisi caranya gimana nih? Cara pendekatan yang paling baik bagaimana? Ada tiga kalau kita lihat itu. Yang pertama dari sisi pendekatan untuk anak usia berkembang itu dengan kasih sayang. Tidak bisa dengan pokoknya. Harus dijauhi kata-kata, nggak boleh. Apalagi ditakut-takutin ya. Apalagi takut-takutin gitu. Kata-kata jangan tuh dihindari kok. Nanti dosa ya. Nah, itu ya. Maka pendekatan kasih sayang. Kasih sayang itu menumbuhkan, menghargai, empati, itu kasih sayang, Mbak. Sehingga kemudian ketika kita melihat anak misalnya belum sesuai yang kita harapkan, kita empati gitu. Empatinya dengan cara apa? Menyadari ini anak-anak, bukan orang dewasa gitu loh. Iya, kadang-kadang kita lupa gitu ya. Itu. Kadang orang tua itu menganggap bahwa anak-anak itu adalah orang dewasa yang badannya kecil. Iya. Kesalahan fatal itu, Mbak. Saya ulangi ya, orang tua itu sering salah menganggap bahwa anak-anak itu orang dewasa yang badannya kecil. Enggak, mereka itu anak-anak gitu, dengan segala pertumbuhannya yang memang sedang berproses. Itu harus yang benar kasih sayang ya. Maka hindari kalimat mengancam, kalimat jangan-jangan, terus hindari. Yang kedua, dengan pendekatan apa? Dengan keteladanan, contoh tadi, Mbak. Termasuk keterampilan atau masalah ibadah itu dari contoh. Perlihatkan sehari-hari, kira-kira gitu. Misal contoh kecil misalnya gini, misalnya ini adzan. Gitu, sudah adzan ya, adik kita sholat kapan ya? Gitu. Nanti ya main tanggung ini lagi main itu, berapa tanggungnya? 5 menit ya, oke. Berarti itu ngajari dia tanggung jawab, ngajari dia musyawarah, menentukan satu. Jadi nanti kalau sudah 5 menit kita tinggal bilang sudah 5 menit, oh ya let's go. Pasti langsung ditinggal itu, Mbak. Itu setiap hari kita hadapi itu. Kira-kira mau gitu. makan dulu, mau mandi dulu, udah maghrib nah. Itu kan gitu kan. Maka nggak apa-apa pendekatan itu, biar dia memutuskan, bukan kita. Memang nggak mau tahu, pokoknya jam sekian harus enggak, jangan itu, hindari itu. Karena kita sedang menumbuhkan karakternya untuk positif, supaya salah satu yang terbangun karakter tanggung jawab.
tanggung jawab atas apa yang telah dia putuskan. Iya. Itu. Jadi beragama juga dengan kesadaran ya Pak. Iya, akhirnya begitu akhirnya. Dan yang ketiga jangan lupa doa. Nah itu yang penting. Iya, doa orang tua itu nggak boleh putus. Nah itu terus untuk anak-anak kita itu supaya dibimbing, supaya diberi kemudahan, supaya nanti dewasa menjadi yang kita harapkan. Begitulah, gitu ya Mbak ya. Insya Allah ya. Dan doa. Jangan putus. Ya, kita pun belajar terus sebagai orang tua. Iya, gitu. Tadi Pak, sehubungan dengan ini kebahagiaan hidup gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya kan sekarang tuh banyak ya pencarian jati diri gitu ya Pak. Nah, sebenarnya kan agama itu sebagai konsep hidup, way of life itu ujungnya kan membawa kebahagiaan ya, iya, harusnya ya Pak Ali ya. Nah, gimana sih caranya supaya ini kayak benar-benar kejadian gitu Pak, bahwa dengan kita menjalankan ajaran agama, kita belajar dan menjalankan, ujungnya itu adalah kebahagiaan hidup, bukan cuma sekarang tetapi juga kehidupan setelah di dunia kan itu ya Pak. Tapi mungkin konsep ini kayaknya agak kurang populer ya Pak. Jadi mencari kebahagiaannya banyak kebahagiaan semu gitu. Iya. Jadi bedakan antara bahagia dengan senang. Oh, bahagia dengan senang. Itu beda. Kalau bahagia itu di dalam, kalau senang itu di luar. Itu orang itu terpenuhi keinginan semuanya itu senang dia. Tapi kan ingat, hidup tidak selalu semuanya terpenuhi keinginan kan. Tapi kalau bahagia tidak mensyaratkan apa-apa, karena itu di dalam. Dia setiap saat bisa memanggil di dalamnya untuk bahagia. Nah, salahnya kebanyakan orang, termasuk konsep-konsep hidup umumnya itu, untuk bahagia pakai syarat. Harus punya ini, harus dapat ini, harus jadi ini, jadi itu, baru bahagia. Ya salah sendiri tuh. Itu dalam bahasa agama itu kamu mendolimi dirimu sendiri itu. Kenapa harus bahagia ada di sini? Nah, maka saya kira ini langkah keduanya yang harus kita sejak awal tanamkan, termasuk Mbak Dinda tadi ya. Itu bagaimana anak-anak kita makna bahagia itu di situ. Bukan di luar, yaitu bukan misalnya apa, banyak orang tua yang menganggap bahagia itu sama dengan senang, akhirnya mengejar bahagianya itu dengan materi, menyelesaikan masalah hidupnya dengan pendekatan materi. Ini yang bahaya Mbak. Akhirnya anak menganggap solusi semua masalah adalah materi, maka saya harus punya materi, saya harus dapat materi. Ini yang masalah akhirnya, yaitu kalau nggak dapat akhirnya kan bisa stres, atau akhirnya kalau peluangnya kecil bisa korupsi, kan dorongan di situ akhirnya, karena menganggap itu sebagai satu-satunya jalan untuk meraih itu, gitu. Padahal sebetulnya kan itu ada di diri kita, mengajarkan itu. Jadi hindari kalau menyelesaikan segala sesuatunya itu, misalnya hal yang kecil gitu, itu jangan sampai dengan pendekatan materi. Nah ini juga kritik dengan semacam pendekatan reward and punishment yang sifatnya materi. Anak masih kecil misalnya itu, nanti kalau adik selesai ini, mama beliin ini ya. Nah, itu kan lewat punishment itu. Tapi kalau enggak nanti sanksinya ini. Semuanya sifatnya materi. Itu akhirnya anak menganggap bahwa itu yang dianggap semua diukur dengan materi semata gitu ya. Itu yang saya kira problemnya dari situ. Dan ini kita bisa bangun anak sehingga anak itu akhirnya tahulah mana yang pada akhirnya itu yang harus dia fokuskan ya, dan harus dia ingin kejar dan ingin raih, itu tahu akhirnya gitu, bukan kebahagiaan yang di luar gitu. Kalau lihat ada kisah yang menarik itu, dulu itu ada orang siang-siang hari itu dia nyari sesuatu di luar, tidak di halamannya itu. Temennya nanya, nyari apa? Nyari kunci. Kuncimu jatuh di mana? Di dalam sih. Loh, kok nyari di luar itu? Di dalam gelap, di luar terang. Ini kan sindiran ya, sindiran untuk orang modern yang sangat mendewakan sebuah konsep di mana bahagia itu identik senang gitu. Ya nggak ketemu lah, kuncinya ada di dalam, kok kamu cari? Bila hanya gara-gara yang di dalam gelap, yang di luar terang. Maka kita dari dulu bicara jalan sunyi itu. Itu. Karena orang jarang yang kemudian semacam inner journey ya ke dalam untuk refleksi, untuk sebetulnya apa yang kita lakukan itu
gimana sih, kira-kira gitu loh. Itu kan refleksi bersama ya, sehingga kata kuncinya sebetulnya di situ pada akhirnya. Maka apapun posisi anak kita, kalau kita menganggap bahagia di dalam, mesti bahagia hidupnya. Nggak harus kemudian misalnya jadi orang tertentu, punya tertentu, enggak. Dari siapapun dia, yang pentingnya kan kita ingin anak kita kan bahagia kan, bukan semacam menjadi sukses seperti yang kita bayangkan ya, bahagia. Poinnya begitu. Dan kata kunci bahagia itu manfaat sama orang. Nah, maka ini dua sisi mata uang gitu. Bagian itu ketika kita letakkan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu akhirnya bahagia. Ini nyambung soal konsep bahagia ya, berarti Pak Ali. Saya mau tanya, kadang-kadang jangankan anak-anak ya, kita orang dewasa aja tuh sulit menginternalisasikan itu. Misalnya kayak Allah bilang kalau mau tenang ya udah berzikir, kalau lagi galau ya sholat gitu. Tapi kan banyak juga kita orang dewasa kadang-kadang baca aja tapi tidak ngerti apa yang kita baca, maknanya tidak diinternalisasi. Ngajarin ke anak kan lebih kompleks lagi ya Pak Ali. Mungkin ada tips gitu Pak Ali gimana supaya anak-anak nih ketika dia baca, belajar, dia tuh tahu apa yang dia baca gitu. Iya, kata kuncinya satu adalah tadi ya Mbak ya, syukur, terima kasih. Niati semuanya itu bentuk syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Poinnya begitu. Ya, sehingga kemudian sebetulnya tidak harus dituntut untuk memahami makna terjemahnya, karena itu kan wilayah di sini juga. Ya kan, konsep-konsep itu kan wilayah di pikiran ya, di logika gitu. Kalau sebagian anak kita mungkin tidak buru-buru mengetahui itu nggak apa-apa, tapi yang terpenting memahami dengan hatinya yang masih polos, hatinya yang masih murni itu, bahwa yang kita lakukan semuanya ini hakikatnya bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Tanpa dia paham dulu misalnya, biasa kan hafalan surat-surat pendek, puji-pujian yang kalau dia sudah mulai menanyakan, kita ajarin. Tapi nggak perlu dipaksakan untuk tahu artinya dulu gitu, nggak apa-apa. Kamu harus paham dulu, nah kalau nggak usah naik dulu, jangan begitu. Itu untuk orang dewasa itu, gitu. Untuk anak-anak, terus pokoknya kalian, kenapa sih Ma ini maksudnya apa sih? Nah itu baru masuk kita. Jadi sudah ada bibit ya untuk rasa ingin tahunya, masuk kita. Nah paling tidak kita merangsang dari situ. Dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan pancingan, hal lain dulu Mbak, nggak harus ke ayatnya, hal lain dulu, pancingan-pancingan itu. Misalnya kita ngobrol, dia punya temennya, kenapa ya nak, temen kamu kok gini ya? Jadi setiap fenomena yang dihadapi itu kita coba dialogkan. Nah itu menumbuhkan, akhirnya kita ke efek ke sini kan, ke teks, ke ayat, ke hafalan, itu akhirnya dia terus bisa tumbuh. Jadi poinnya begitu saya kira. Kan ada satu diskusi ya Ibu, abis pesantren kilat yang kemarin, si anak saya tuh, kita di mobil lagi baca surat pendek gitu tentang pamannya Nabi yang kenapa masuk neraka gitu kan. Dia tuh tanya, kenapa nih pamannya kok masuk neraka? Kan pamannya Nabi, kok kayak gitu? Dia jadi mulai bertanya tuh dari konteksnya. Yang pertama itu mungkin memang tadi kita di awal-awal ya sudah sangat harus hati-hati. Memang sebaiknya tidak terlalu berlebihan memberi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan siksa ini. Iya. Kan dia baca terjemahannya Pak Ustadz kan. Betul. Manusia apabila dia dengki, emang kenapa ada manusia dengki Mam? Gitu. Dia bertanya. Oke, bagus sekali. Kita yang tahu itu, maka terus kemudian kalau memang sudah mulai menanyakan seperti itu, memang kan jawabannya harus sesuai dengan apa yang dia pikirkan yang pahami kan. Nah, maka di antara maksudnya apa? Ya, ini sebetulnya itu keadilan Tuhan. Dalam faktanya kan, misalnya nanti diajak nonton film misalnya, tuh kan ada yang jahat ada yang jahat kan, kalau yang jahat itu yang kemudian memang harus menerima sanksi hukumannya. Tapi kalau baik-baik semuanya ya nah, memang dikenalkan konsep baik buruk kan juga sudah ada gitu kan. Dan itu sehari-hari juga anak-anak lihat kan, misalnya di dalam buku cerita, dalam film atau apa saja kan biasanya sudah ada itu. Nah di situ kita ingin mendudukkan bahwa kenapa masuk neraka itu namanya keadilannya Tuhan. Kalau kita semua baik-baik, semuanya nggak mungkin Tuhan masukin neraka gitu. Maka supaya adil, karena dulu pernah jahat dikasih hukuman. Tapi Tuhan juga jahat kok, itu adil namanya, kira-kira gitu. Poinnya. Jadi yang diangkat keadilannya. Betul. Itu pun ya nggak usah terlalu sering-sering sih. Kalau ditanya.
Nah kalau nggak belajar kan kita nggak bisa nih menjawab pertanyaan kayak gini ya Bu ya, suka bingung. Tadi seperti yang tadi Mbak Dewi tanya, kebetulan kemarin ada salah satu anak juga bertanya seperti itu. Jadi kalau Tuhan penyiptain Tuhan itu siapa? Gitu. Pertanyaannya. Jadi kan nggak pernah habis. Kalau ini nyiptain manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya ujungnya kan ke Tuhan. Dia bisa terima. Tapi begitu sudah terjawab Tuhan, yang menciptakan Tuhan siapa? Selalu masih ada pertanyaan itu. Karena memang usia perkembangannya pada tahapan logika ya Pak, belum bisa menerima sesuatu yang abstrak tadi gitu. Betul, anak kelas 2 SD memang, jadi memang wajar dia bertanya seperti itu. Tetapi juga mungkin tadi pendekatannya jadi dianalogikan saja gitu ya Pak ya. Jadi nggak harus kita paksa dia bisa mendapatkan jawaban sekarang. Nah itu kadang-kadang kita panik sebagai orang tua, aduh nggak bisa jawab gitu. Atau sebagai guru mungkin ya Pak ya, guru juga panik akhirnya memberi jawaban yang bikin anak tuh shutdown gitu kan. Udah jangan tanya-tanya, yang penting gitu kan. Atau harusnya begitu. Dan keingintahuannya atau ketertarikannya sama agama kan jadi berkurang. Makanya penting untuk anak-anak yang sudah punya kemampuan seperti itu, bahkan mungkin lebih dari usianya dibanding yang lain, yang harus pertama kali kita lakukan itu mengapresiasi, mensupport, mendukung gitu ya, bahwa langkah kamu dengan bertanya seperti itu bagus dan kami bangga, kami senang, kami support terus itu. Yang kedua, kalau kemudian yang tersedia jawaban itu baru untuk orang dewasa, makanya tadi mendelay jawaban sambil kemudian kita janjikan bersama-sama nanti kita cari jawabannya bersama ya. Nah, tapi harus beneran dicari ya Pak Ustadz ya. Beneran dicari dan kalau perlu dijanjikan kapan waktunya kita. Mungkin kita bisa men-research hal-hal yang katakanlah buku atau sumber bacaan, sumber informasi yang terkait itu dengan baik. Itu jadi di saat yang sama kita sedang menanamkan banyak kebaikan, banyak aspek yang terbangun dari anak. Ya, tentang komitmen, tentang menghargai pendapat orang, tentang mencari jawaban dengan cara yang benar, tentang banyak hal lah kira-kira gitu. Jadi belajar. Akhirnya itu yang terbangun dari anak itu banyak sikapnya positif di dirinya gitu. Dan itu menjadi bakal yang baik untuk ketika dewasa nanti gitu. Karena di antara salah satu yang kemudian terjadi ketika orang itu tidak punya cukup kemampuan kritis ya menyikapi pemahaman agama, itu kan akhirnya ya tadi itu yang kena, misalnya mohon maaf ya, ada orang yang pada akhirnya itu terlalu kaku menentang agama sehingga jadi khusyuk banget, kayak nggak menerima kemajuan gitu ya. Sisi lain kita kayak gitu loh. Ada yang kemudian akhirnya malah jadi ekstrim sekali sampai orang takut mau nanya atau diskusi ya, takut gitu karena dengan pemahamannya yang seperti itu. Tapi sisi lain akhirnya ada orang yang anti agama, berarti liberal sekali. Nah itu yang kesemuanya kita tidak harapkan. Gitu. Saya tuh selalu ini Pak Ali terpikir bagaimana ya caranya menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang lebih luas lagi dari sekedar tadi ya ritual atau aturan-aturan Pak. Karena kan memang tadi seperti Pak Ali bilang tadi dijelaskan bahwa ritual hukum itu hanya sekian persen ya Pak, kecil sekali ya kalau di dalam Al-Quran itu lebih banyak yang hubungannya sama akhlak dan juga nilai-nilai kemanusiaan nih loh Pak. Kita ini kan hidup di dunia semakin tanpa batas lah istilahnya. Kita semakin banyak berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, agama. Dan di dalam Islam itu kan sebenarnya kita nggak eksklusif ya, hanya berhubungan dengan sesama Muslim atau nilai Islam lah yang harus selalu kita paksakan ke orang kan gitu ya Pak. Dan di Al-Quran itu kan penekanannya nilai-nilai kemanusiaan, benar ya Pak Ali? Iya betul. Nah, gimana caranya supaya kita itu sebagai Muslim menyadari itu sih Pak, semakin banyak orang menyadari itu. Jadi kita istilahnya keislaman kita itu terrefleksi di interaksi kita dengan orang lain. Gitu. Iya, makanya salah satunya kita membuat podcast seperti ini ya, terus kemudian dengan segala macam jaringan kita, pertemanan kita, itu kita sampaikan itu Pak, semacam campaign lah, campaign sama gitu ya. Harapannya kan ini akhirnya akan terus menggelinding, banyak pihak yang menyadari gitu. Poinnya begitu, satu itu. Yang kedua, yang penting juga konsistensinya Pak. Jangan sampai kita kemudian karena merasa belum kelihatan,
katakanlah semacam hasilnya terus kita akhirnya merasa menyerah, sia-sia nih kira-kira gitu ya, jangan sampai gitu ya. Maka penting ya, memang butuh energi, butuh semacam ya kesungguhan gitu ya, karena memang itu hal penting sekali itu. Pada akhirnya memang kita berhadapan dengan sesuatu yang sudah lama terbangun. Jangan berharap ini akan berubah 1-2 hari. Ini kan penanam kesadaran orang dengan agama itu, pemahaman agama seperti itu. Ini kan sudah puluhan bahkan mungkin sekian dekade kan Pak. Iya, sehingga nggak mudah untuk kita menyampaikan bahwa agama itu bukan hanya ritual loh, yang agama itu bukan hanya hubungan dengan eksklusivitas kita loh. Nah, tapi harus jujur, kita di Al-Quran juga banyak ayat yang mendepankan supaya kita inklusif dan seterusnya. Dan ini memang butuh ya tadi itu butuh sinergi dan kolaborasi bersama gitu. Dan menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Iya, poinnya di situ saya kira. Poinnya di situ. Iya, jadi memang salah satu yang kita pengen angkat juga nih lewat kajian-kajian atau pendidikan agama di IWS Pak. Jadi selain tadi ya tentunya anak-anak akhlak ya Pak yang dikedepankan nomor 1. Terus dia memahami agamanya lebih luas dari sekedar ritual. Betul. Tentunya tetap dia harus tahu ya Pak cara melakukan ibadah-ibadah dengan cara yang terbaik lah. Betul. Gitu ya. Selain itu kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan aksi yang real Pak. Iya, jadi setuju. Contohnya nih kita nanti nih hari Jumat nih anak-anak tuh ada kebetulan kami ada kerjasama dengan anak-anak yayasan yang mengalami kekerasan Pak sehari-harinya di jalanan atau di rumah tangga. Jadi mereka seminggu sekali belajar juga di sini kita ajak karena mereka itu kan sebenarnya butuh kasih sayang ya. Iya betul. Nah lewat pendidikan agama kita kenalkan Tuhan, pendekatan yang penuh kasih sayang supaya mereka bisa membantu mengurangi traumanya mereka. Betul. Nah nanti anak-anak ini diajak berbagi juga bersama mereka gitu ya. Jadi mereka juga tahu bahwa nilai Islam ya seperti ini. Ya ada dampaknya juga secara sosial. Di lingkungan terdekat saja yang bisa mereka lakukan, mereka mulai. Iya, ini kan salah satu contoh konkret bagaimana membangun sikap peduli, empati di anak-anak kita kan, sehingga sikap inklusif seperti itu yang saya kira memang harus sejak awal kita bangun supaya nggak terlambat nanti kalau gitu. Islam in action. Iya betul. Udah bisa. Baik, ada lagi pertanyaannya Mbak Dini? Sebenarnya banyak kan, tapi terwakili lah sama Pak Ali. Baik. Tapi aku terima kasih ya, thank you for kickstart ini gitu loh, IWS menghadirkan Pak Ali gitu. Senang bisa bertemu semuanya. Anak-anak jadi punya community bahwa jadi youth anak-anak Muslim yang ternyata seru ya, keren ya, asik ya gitu. Asik ya, mulainya harus dari situ. Insya Allah bergulir terus sampai mereka dewasa merasakan manfaatnya. Amin. Baik, terima kasih Pak Ali, terima kasih Mbak Dini sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.